Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 216. Setelah Kauri menyelesaikan meetingnya, ia pun lalu beranjak keluar, kembali lagi ke tempat kerja yang semula. Kemudian, jauh di tempat yang lain, di sebuah perkantoran, di perusahaan yang besar, yang tak pernah disebut sebelumnya, kasak-kusuk terjadi pembicaraan antar dua orang yang saling mengenal. Mereka adalah seorang pimpinan yang mempunyai jabatan tinggi di perusahaannya masing-masing. Lalu di antara keduanya, terdengar percakapan. Salah satunya pun berkata, "Gimana nih, kantor pusat kok tiba-tiba melakukan pemeriksaan gini? Kalau seperti ini bisa gawat urusannya. Bisa-bisa kita kena masalah." Seseorang lain pun menjawab, ia pun bicara, "Untuk masalah itu tenang aja Pak. Tadi saya sudah telepon Angelika. Semua pun sudah dikasih kabar. Katanya mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Bahkan Angelika tadi bilang, akan menghapus berkas laporan di komputernya." Lalu pimpinan yang pertama itu pun menyahut, "Baguslah kalau gitu. Jadinya kita nggak khawatir. Oh ya, tolong informasikan juga. Kalau bisa nanti malam, adakan pertemuan. Kita berjaga-jaga, mengurai apa saja yang perlu diwaspadai. Biar besok pagi, kalau staf kantor itu ditanya yang menyangkut pekerjaan, bisa menjawab sewajarnya." Pimpinan kedua pun menjawab, "Siap Pak, saya akan hubungi mereka dengan segera." Berjalanlah waktu. Sekarang ada di siang hari. Kenshin dan Iwan pun kini sedang beristirahat sejenak, menikmati makan dan minuman yang ada di kantin belakang. Lalu ketika Iwan duduk sebentar, teringatlah dirinya akan masalah yang kemarin saat mendengar percakapan dari beberapa karyawan yang kerja di perusahaan ini. Iwan itu teringat di warung kopi di waktu petang hari. Lalu ia pun bicara ke Kenshin, "Bro, aku baru ingat nih. Saat hari pertama kerja itu, kan kita pulang agak malaman. Lu kan langsung ke rumahnya Kauri dengan naik motor saat itu. Ini bro, aku mau bicara tentang rahasia yang ada di sini, yang mungkin ini sangat penting untuk kamu ketahui." Mendengar bicaranya Iwan, yang sepertinya serius, Kenshin pun menyimaknya. Rupanya di hari-hari sebelumnya, Iwan itu selalu lupa mengatakannya. Kemudian tibalah saat ini, ia akan bicara. Iwan berucap dengan pelan, seperti berbisik-bisik, namun tiba-tiba, malah handphonenya Kenshin berbunyi. Titit-tit, titit-titit, titit, titit-tit, titit-titit, titit. Kenshin pun lalu bilang, "Tunggu Wan, aku tak angkat telepon dulu." Lalu ia melihat nama adiknya. Kenshin pun segera mengangkatnya. "Halo Nita, ada apa nih telepon?" Si Nita adiknya pun menjawab, "Kak, ini ada yang cari kakak di rumah. Ada dua orang yang berdiri di depan. Lagi ditemui security." Kenshin lalu bertanya, "Siapa Nit namanya?" Nita adiknya pun menyahut, "Belum tahu Kak, ini aku lihat dari kaca jendela." Saat itu di rumahnya Kenshin, memang sedang ada yang mencarinya. Security-nya pun saat ini terlihat lagi bertanya, "Ini memang benar rumahnya Tuan Muda? Lantas siapa ya Mas dan Mbaknya ini?" Security itu menaruh curiga, lantaran pria dan wanita di depannya ini menjawab seperti ragu-ragu. Pandangannya pun melihat rumah melulu. Jadinya security itu belum mengizinkan masuk, karena merasa aneh dengan tamu ini. Usut punya usut. Singkat cerita, rupanya dua orang itu yang datang mencari Kenshin dapat perintah dari bosnya agar segera menemui pemuda yang kemarin direndahkan. Rupanya Denny dan Icha, manajer dan customer service restoran. Hari ini mereka telah mendapat alamat rumahnya Kenshin yang diberitahu bosnya sendiri, yang bernama Pak Mori. Pak Mori itu sampai kini tak bisa tenangkan hati sebelum mendapat jawaban pasti. Lalu kini Denny itu menjawab tanya security. Mereka memperkenalkan diri sebagai pegawai restoran ternama, datang ke sini untuk menemui seorang pemuda yang bernama Kenshin. Security itu pun menjawab, jika Tuan Muda yang dicarinya itu sedang tak ada di rumah. Kemudian si Denny itu pun yang belum menjelaskan maksud tujuannya datang ke sini. Ia bicara ke security, "Kalau gitu lain kali aja ya Pak. Saya akan datang ke sini lagi." Si Denny pun meminta nomor teleponnya Kenshin. Kemudian ia pamit diri. Ia pun beranjak naik mobil. Berjalanlah mereka, meninggalkan rumahnya Kenshin.
Di tengah jalan itu, customer service-nya pun sampai berkata, "Pantas ya Pak Moriko begitu marah sekali. Ternyata pria kemarin itu, yang kita anggap tak punya harta, bukan orang sembarangan. Dipanggil tuan muda pula. Rumahnya pun bak istana megah." Begitu kau wanita itu bercerita lain, katanya dia pemuda miskin. "Apa kagak tahu ya Mbak itu? Hingga buat masalah gini, mengadukan yang gak benar." Denny pun menjawab, "Aku pikir Mbak Angelika yang kemarin. Dia itu belum mengetahui akan statusnya pria itu." Denny lalu melanjutkan bicaranya. Ia kemudian bilang, "Memang benar juga, karena laporannya, kita semua jadi kena masalah. Sayang aku tak tahu nomor teleponnya. Kalau kagak pasti aku komplain balik dia. Akan ku katakan yang sebenarnya. Jika aduannya itu nggak benar. Terlebih aku sampai marahin Maya pula." Denny manajer restoran itu kemudian berpikir. Ia bicara sendiri. "Tapi kok aneh ya, anak orang kaya kerjanya cleaning service. Apa kagak ada pilihan lain gitu?" Ica yang ada di sebelahnya, yang seorang customer service tersebut menyahut, "Iya benar juga ya, kenapa kerja cleaning service? Tapi dari sini kita bisa ambil pelajaran. Biar ke depannya nanti, kita nggak pandang orang dari penampilan aja." Denny dan Ica pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka kembali ke restoran. Sementara, Kenshin yang baru saja akan dapat sebuah rahasia dari temannya itu, kini mereka jadi terlupa lagi. Karena tiba-tiba sebelumnya, adiknya menelpon, yang bicara agak panjang, sampai jam kerja dimulai. Lalu Kenshin dan Iwan pun, saat di kantin itu, dipanggil oleh karyawan lain. Diminta tolong membersihkan selokan di depan kantor. Jadinya, rahasia di siang itu, tak sempat diungkapkan Iwan. Karena kesibukan, yang tiba-tiba datang, Kauri sendiri, yang kini di tempat kerjanya, yang senyum wajahnya, terlihat masih merekah. Kauri pun akhirnya bercerita, ke semua teman kantornya, jika esok hari, tempat yang jadi kunjungan kerjanya, akan ada cleaning service, yang tak boleh disapa namanya, tak boleh disebut panggilannya. Kauri menjelaskan itu, dengan tersenyum-senyum, merona-rona mukanya, hingga semua temannya pun, langsung bisa menebak. Sampai salah satunya bicara menyela, What's Kauri? Apa yang kamu bilang tadi? Apa itu benar ya? Tuan muda Kenshin kerja di sana. Masih cleaning service pula. Aduh Kauri bisa gawat ini. Kita nggak bakalan bisa happy. Karena pasti entar diawasi." Lala pun menyahut, Teman-teman, kalian jangan khawatir gitu. Bukannya Kauri teman kita ini dekat sekali dengan tuan muda ya? Atau jangan-jangan Kauri udah jadian nih? Benar nggak itu Kauri? Teman lainnya pun langsung bertanya. Hingga semuanya menanyakan hal yang sama. Kauri malah jadi pusat perhatian. Kemudian ia pun menjawab, "Entahlah, Lala itu bisa aja, emang dia suka menggoda." Kauri di saat bicara itu, terlihat jelas sekali wajahnya, bahasa tubuhnya pun, nampak sekali salah tingkahnya, dan waktu pun berjalan. Sore telah datang, pekerjaan di hari ini berakhir. Kenshin dan Iwan bersiap akan pulang. Kemudian, jam 7 malam ini, yang direncanakan telah tiba. Angelika serta temannya, yang tak lain staf kantor penting di perusahaannya itu, nampak terlihat bertemu di sebuah hotel bintang 5. Dan tak lupa pula, orang yang paling berkuasa, yang jabatannya paling tinggi, terlihat ada pula di situ. Kenshin dan Iwan, yang ada di tempat kosnya, tentu tak akan menyangka, jika di waktu kerja nanti, di esok hari, Kenshin itu akan kedatangan tamu, yang tak terpikir sedikit pun, tak terbayang sebelumnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.